Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Istimraran mimma sabaq min anwa'i al-ankihati al-fasidah, di antara pernikahan yang dianggap rusak yaitu nikahun bainal adyan, pernikahan silang di antara agama. Al-adyanu jam'uddin. Kata al-adyan bentuk jamak dari kata ad-din. Wa huwa yanqasimu ila qismain. Dan agama ad-din terbagi kepada dua bagian. Yang pertama ad-dinus samawi, yaitu agama as-samawi. Maksudnya agama yang bersumberkan wahyu yang Allah wahyukan kepada para nabi, seperti kal-Islam, seperti agama Islam, wal Yahudi, agama Yahudi, wan Nasara, dan agama Nasrani. Wa yusamma mu'taniqud dinil Yahudi wa mu'taniqu ad-dini an-Nasara ahlal kitab, dan disebut penganut agama Yahudi dan penganut agama Nasrani disebut dengan sebutan ahlul kitab. Az-zawaju bihin, melakukan pernikahan dengan bihin, dengan ahlul kitab. Ahlul kitab apakah dia penganut agama Yahudi atau penganut agama Nasrani? Wa in kana jaizan, sekalipun hukumnya boleh melakukan perkawinan kepada perempuan yang beragama Yahudi atau yang beragama Nasrani, illa annahu makruhun, melainkan bahwasanya hukumnya makruh. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, makanan atau sembelihan yang disembelih orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ahlul kitab, hillul lakum, halal bagi kalian. Wa ta'amukum, dan makanan kalian atau sembelihan-sembelihan kalian, hillul lahum, halal juga bagi mereka. Yang kita jadi bahas di sini adalah kalimat wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab, dan perempuan yang baik dari orang-orang mukminat dan perempuan yang baik dari utul kitab, orang-orang yang diberi kitab, yaitu Nasrani dengan Yahudi. Nah, kalau makanannya dihalalkan, maka perkawinan kepada mereka juga diperbolehkan. Namun, hukumnya dianggap makruh. Alasan yang kedua, kenapa dikatakan makruh sekalipun boleh? Wali'annahu la yu'minu, bahwasanya perkawinan antar agama Islam dengan Yahudi dengan Nasrani, la yu'minu, tidak aman. Ayyamila ilaiha, suami seseorang mukmin condong kepada istrinya yang ahlul kitab, fatuftinahu aniddin, sehingga membuat fitnah, mendatangkan fitnah kepada si suami sehingga meninggalkan agama Islamnya. Ayyatawalla ahlu dinihi, bahwasanya dikuasai oleh keluarga agama si perempuan itu.
Artinya seorang muslim yang kawin dengan ahlul kitab itu dikhawatirkan dia dikuasai oleh keluarga agama perempuan itu sehingga dia meninggalkan agama Islam yang dianutnya. Oleh sebab itu, sekalipun boleh, nah maka kata ulama hukumnya dimakruhkan. Ini perkawinan silang antar agama yang berdasarkan kitab-kitab samawi yang disebut dengan agama samawi. Yang kedua, ad-dinu ghairus samawi, agama yang bukan berdasarkan wahyu yang Allah wahyukan kepada para nabi, seperti kalwasni, seperti penyembah berhala, wal majusi, seperti majusi penyembah api, wa yusamma mu'taniqud dinil wasni wal majusi al musyrikin, dan disebut penganut agama wasni penyembah berhala, wal majusi penganut agama majusi yaitu penyembah api, disebut mereka itu al musyrikin, orang-orang musyrik. Menurut jumhur ulama, perkawinan seorang muslim dengan seorang non muslim penganut yang bukan agama samawi, menurut mereka anna jumhural ulama haramu nikahal majusi wal wasniyat. Kebanyakan ulama, mayoritas ulama mengharamkan pernikahan seorang muslim dengan majusi dan pernikahan seorang muslim dengan penyembah berhala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min." Janganlah kalian menikahi perempuan musyrikah sehingga perempuan itu beriman kepada Allah. Artinya ini larangan dari Allah kepada orang-orang muslim untuk tidak melakukan pernikahan kepada orang-orang musyrik, tapi bukan kepada ahlul kitab. Nah, inilah perkawinan silang antar agama. Kalau agama Islam dengan Yahudi dengan Nasrani hukumnya boleh tapi makruh, sementara pernikahan seorang muslim dengan musyrikah yang bukan agama samawi hukumnya haram. Berikut jawazul muslimah bighairil muslim, perkawinan seorang perempuan muslimah dengan laki-laki yang bukan muslim. Kalau pembahasan di atas adalah laki-laki kawin kepada perempuan yang tidak beragama Islam, nah sementara sekarang yang kita bahas adalah perkawinan seorang muslimah terhadap suaminya yang bukan muslim. Apa hukumnya? Ajma'al ulama'u ala annahu la yahillu lil muslimati an tatazawwaja ghairal muslim. Sepakat ulama ala annahu, bahwasanya la yahillu, tidak halal, tidak boleh, lil muslimah, bagi seorang perempuan muslimah, an tatazawwaja, bersuami atau kawin, ghairal muslim, kepada orang yang bukan muslim. Seorang muslimah hanya boleh kepada suami yang muslim, tidak boleh selain daripada itu. Sawaun akana musyrikan, baik suami itu seorang musyrik, au min ahlil kitab, atau dari kalangan ahlul kitab, hukumnya tetap kada boleh, mutlak untuk perempuan muslimah. Kenapa sebabnya? Alasan yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, liqaulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza ja'akumul mu'minat, apabila datang kepadamu perempuan mukminah, muhajiratin, hal keadaannya berhijrah, famtahinuhun, maka uji mereka.
Allahu a'lamu bi imanihim. Allah Maha mengetahui dengan iman-iman mereka. Fa in alimtumuhunna mu'minat, jika kalian mengetahuinya bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang beriman, fala tarji'uhun, dan maka jangan kamu kembalikan mereka ilal kufar, kepada orang kafir. Jadi orang-orang mukmin yang ikut hijrah ke kota Madinah disuruh kita untuk menguji keimanannya. Ini pada zaman Rasulullah. Ketika kita mengetahui mereka itu memang benar beriman, maka seorang pimpinan Rasulullah tidak dibenarkan untuk mengembalikan mereka kepada suami-suami mereka yang kafir. Kenapa? Lahunna hillul lahum walahum yahilluna lahun. Mereka perempuan mukminat tidak halal bagi suaminya yang tidak beriman, yang kafir. Walahum yahilluna lahun, dan mereka suami yang kafir tadi tidak halal bagi istrinya yang mukminah. Nah, inilah dalil yang menyatakan hukumnya perempuan muslimah tidak boleh kafir, tidak boleh kawin dengan seorang suami yang kafir. Hikmatun nikah, hikmah perkawinan. Salah satu di antara hikmah disyariatkannya perkawinan itu likai la tafdi bihil batalatu wal faraghu ilal fawahish. Yang pertama, pengangguran, waktu kosong, agar tidak mengakibatkan, tidak membawanya ilal fawahish, kepada perbuatan keji. Sering orang ketika tidak ada pekerjaan, pengangguran, waktu banyak kosong, maka kadangkala itu digunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kadang lagi bisa membawa kepada perbuatan keji, yaitu perbuatan zina. Nah, untuk menghindari itu, maka dianjurkan untuk melakukan perkawinan bagi mereka yang mampu. Ya, supaya tidak membawa kepada perbuatan keji. Nah, akhirnya ada hikmah di balik disyariatkannya perkawinan itu. Yang kedua, hikmahnya wasaufa tatakawwanu bihi usratun sakinatuh, dan akan terwujud dengan adanya perkawinan itu keluarga yang tentram. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajah. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, bahwasanya Allah menciptakan bagi kamu dari diri kamu istri-istri, litaskunu ilaiha, agar kamu merasa tentram kepadanya. Nah, ini di antara hikmah disyariatkannya perkawinan, dan akan datang dibahas muharramatun nikah, perempuan yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Wallahu a'lam bishawab.